KBR, inspiratif, terpercaya. Oke, Prof, terima kasih sudah menerima saya Don Brady dari kantor Berita Radio. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan soal tema penguatan demokrasi. Nah, kita tahu sudah 10 tahun pasca reformasi nih, Prof. Gimana nih peran generasi muda selama ini, Prof? Kalau peran generasi muda dalam arti keterlibatan fisik, kita lihat banyak sekali sekarang di lembaga-lembaga demokrasi ya. Kalau lembaga demokrasi itu difokuskan saja misalnya ke partai politik dan DPR, di situ sudah banyak generasi muda. Di kantor kepresidenan tuh anak muda semua, staf-staf khususnya yang 11 orang itu sengaja diambil dari anak milenial. Di bidang pemikiran untuk mempengaruhi opini publik, karena demokrasi itu sering terkait dengan opini publik, kita lihat juga anak-anak milenial ini merajai dunia medsos dalam pembentukan opini. Saya kira tidak apa-apa, kita senang dengan keterlibatan mereka dan kita terus akan mendorong. Karena bagaimanapun demokrasi itu nanti akan diisi oleh setiap tokoh yang muncul secara terwariskan gitu ya. Jadi menurut saya sekarang bagus, kita tidak membuat hambatan apapun kepada generasi muda, dan generasi muda juga sekarang aktif di dalam proses-proses demokrasi meskipun tidak harus selalu diartikan partai politik. Oke. Tapi sekarang kan kerap muncul kekuatan-kekuatan di masyarakat sipil nih, Prof. Misalnya kayak yang menekan kelompok minoritas, terus atau bahkan pengerahan massa untuk penutupan rumah ibadah, atau ya semacam, kita tahu lah banyak kelompok minoritas yang ditekan juga. Apakah ini memang sudah menjadi pola baru juga? Nah, itu segi negatif dari demokrasi. Jadi ketika demokrasi itu bertumbuh, memang lalu kelompok penekan muncul juga mengatasnamakan ikatan primordial lah. Tetapi harus Anda ingat juga, yang membela kelompok-kelompok yang ditekan itu banyak. Seperti kita, Anda semua ini kan menjadi pembela mereka juga. Oleh sebab itu setiap tekanan tidak pernah efektif betul gitu. Karena demi demokrasi juga pembelaan bisa dilakukan oleh orang lain terhadap orang yang ditekan. Sehingga tidak pernah sendiri kelompok minoritas itu ditekan, tidak pernah dia menghadapi sendiri, pasti bersama dengan kelompok mayoritas juga. Kalau tidak udah habis mereka. Justru mereka sekarang mendapat teman yang banyak dari perkembangan demokrasi ini. Tidak apa-apa, itu keniscayaan aja. Gimana dengan LSM-LSM yang sering galak atau menyuarakan secara lantang nih, Prof? Apakah mereka ini sebagai mitra diskusi, sebagai gangguan, gimana nih pemerintah memperlakukan? Iya, mitra diskusi juga. Karena semua yang ada di pemerintah sekarang ini kan pada umumnya berangkat dari gerakan-gerakan masyarakat sipil ya. Saya berangkat dari gerakan masyarakat sipil. Yang banyak jadi menteri itu berangkat dari gerakan masyarakat sipil. Oleh sebab itu harus siap ketika sekarang duduk di pemerintahan, dikritik oleh masyarakat sipil juga. Kita anggap mitra saja. Anggap mitra itu bukan berarti kita ya nerima apa adanya. Kita ajak berdebat juga gitu. Oke, kita ngomongin warganet di Indonesia nih, Prof, yang sangat besar sekali dan sering menjadi trending topik, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia. Iya, ini gimana nih pemerintah? Ini cukup didengar pemerintah atau hanya sekedar lewat aja nih? Atau mungkin bisa jadi ancaman nih? Tagar-tagarnya itu juga kadang kata-katanya bisa memecah belah ini, Prof. Didengar oleh pemerintah. Tetapi pemerintah juga punya saringan, karena ada juga keributan-keributan yang muncul di medsos itu kan karena hanya robot juga, itu kita tahu juga ada yang menggerakkan. Tapi Anda tahu presiden misalnya kan selalu merujuk ini di medsos begini, artinya didengar. Cuma presiden juga punya alat penyaring yang kuat, wah ini yang sampah, ini yang bukan, itu udah biasa gitu. Seperti kita tahu juga setiap hari banyak berbagai suara di di medsos, ya kita tahu wah ini yang benar, ini yang tidak gitu. Lalu kita punya sikap sendiri dan tidak apa-apa juga toh, nyatanya berjalan aman-aman aja. Tapi tagar-tagarnya itu kan suka kata-katanya nyeleneh gitu, Prof. Itu nggak mengancam jadi perpecahan di tengah masyarakat gitu? Ya bisa juga, tetapi kadang-kala yang begitu tuh kan hilang sendiri kalau memang tidak kuat. Tapi kalau kuat meskipun tagarnya tidak aneh, itu bisa mengubah situasi.
kan gitu. Tidak apa-apa itu paralelitas perkembangan demokrasi dan teknologi IT itu ya, itu saya kira tidak bisa terhindarkan, dan kalau saya sih menikmati itu semua. Oke, ngomongin soal internet juga nih Prof, kita tahu beberapa waktu yang lalu terjadi rasisme di Papua dan terjadi pemblokiran internet. Itu cukup lama Prof, dari 21 Agustus sampai 11 Oktober juga. Ini kan kalau merujuk kepada Undang-Undang ITE ya pembatasan konten ya, tapi pemblokiran internet kan tidak ada di dalamnya. Gimana nih Pak? Ya, negara itu boleh melakukan langkah apapun yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Jadi hukum yang tertinggi itu sebenarnya ada hukum yang lebih tinggi dari konstitusi, yaitu keselamatan rakyat. Konstitusi itu lahir justru untuk menyelamatkan rakyat. Dalilnya itu dari Cicero dulu, salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Kalau demi menyelamatkan rakyat, konstitusi pun bisa dilanggar. Karena keselamatan rakyat harus dinomorsatukan. Nah, oleh sebab itu pemblokiran ya terhadap situs-situs tertentu itu dibolehkan juga. Itu tidak apa-apa juga. Itu ya Prof. Tapi ini beberapa waktu lalu muncul ada satu survei persepsi warganet muda Indonesia atas kebebasan berekspresi di dunia maya. Itu hasilnya Prof, lebih dari 60% warganet itu nggak yakin bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya itu sudah dilindungi dengan baik di Indonesia. Tanggapannya Prof? Ya enggak apa-apa, persepsi itu kan persepsi saja gitu. Tapi apakah ada kasus konkret di mana orang berekspresi itu dilarang? Kan tidak ada di sini. Gitu. Mungkin mereka mengatakan tidak dilindungi, itu artinya tidak dilindungi dari keterlalu bebasan itu, sehingga mereka diserang oleh berbagai hoax itu. Tetapi kan sulit dihindari. Ya. Kalau tidak terlindungi dalam arti dilarang kan tidak ada di sini pelarangan terhadap itu. Tapi kebebasan berekspresi itu justru yang mereka menganggap mereka itu dilarang. Iya, mereka tidak terlindungi oleh keterlalu bebasan itu, tapi kita kan tidak boleh juga melarang orang berekspresi. Biar itu bagian, lama-lama masyarakat kan dewasa sendiri juga. Ya. Masyarakat tahu mana yang baik, mana yang tidak. Pada akhirnya akan terdidik ke situ.